Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Marani Mandawa Putri. Baik, di video kali ini saya ingin mengkritik atau memberikan klimaks, solusi, serta konflik yang ada pada film Guess and Anne, yang dimana film Guess and Anne ini diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama, karya Rintik Seduh. Nah, film ini disutradarai oleh Rizky Baiki. Film ini ditayangkan oleh platform streaming Netflix, dibintangi oleh Hanggini, Junior Roberts, Roy Sungkono, Ersa Mayori, Dewi Rezer, dan Indra Brasko. Nah, film Guess and Anne ini berkisah tentang perjalanan sepasang anak muda yang tengah jatuh cinta dan menemukan arti sebuah komitmen. Yang dimana Anne ini merupakan sosok gadis yang mandiri, yang selalu berkata apa adanya, jago meledek, dan mengingat cinta yang dapat bertahan lama. Kemudian dia jatuh cinta kepada Guess yang digambarkan sebagai laki-laki dambaan yang sifatnya misterius, kayak misalnya cool, dingin gitu. Kemudian mereka menjalani hubungan sebagai seorang sepasang kekasih dengan keromantisan yang ada. Namun sepanjang berjalannya waktu, akhirnya Anne tahu kalau misalnya Guess itu tidak memberitahu hubungan mereka kepada mamanya Guess gitu, karena mamanya Guess ini tidak setuju dengan hubungan dia dengan Anne. Kemudian mamanya Guess akhirnya tahu hubungan mereka, dan mamanya Guess ini marah, kemudian berkata kepada Guess agar bersekolah ke luar negeri. Namun dia tidak mengatakan itu kepada Anne. Ia mengatakan bahwa ia ingin sekolah ke luar negeri begitu. Namun Guess itu kayak misalnya meninggalkan secara sepihak gitu. Kayak dia tuh tidak berkata apa-apa kepada Anne tentang hubungan mereka. Dia meninggalkan Guess begitu saja. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya Anne tahu kalau misalnya hubungan mereka itu tidak direstui oleh mamanya sendiri gitu. Kemudian Guess akhirnya terluka, terpuruk. Dengan seiring berjalannya waktu, ada laki-laki yang mendekati Guess. Laki-laki tersebut bernama Bima. Kemudian Bima hadir di tengah-tengah Anne yang sedang terpuruk, yang sedang jatuh karena kisah cinta mereka gitu. Sedangkan Guess sekolah di luar negeri dengan alasan bahwa ia itu ingin menuntut ilmu, padahal ia disuruh sama mamahnya. Kemudian Guess sangat setia kepada Anne di luar negeri, namun Anne tidak mengetahui hal tersebut gitu. Setahu Anne bahwa Guess itu meninggalkan Anne tanpa sebab. Wah, sudah mau di penghujung video nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita bisa bertemu untuk liburan secara langsung ya, tidak secara virtual. Bye-bye teman-teman. Kemudian dengan seiringnya waktu berjalan, Anne nyaman dan mereka menjalani ke jenjang serius. Kemudian pada saat wisuda, dengan secara tidak langsung atau secara tiba-tiba, Guess datang ke wisuda Anne. Namun tidak disadari atau tidak diketahui, Anne itu ternyata mengundang juga Bima untuk datang ke wisudanya gitu. Jadi dikira sama Guess kalau misalnya Anne itu masih jomblo atau belum ada pasangan, tetapi ternyata Anne itu sudah memiliki pasangan seperti tadi Bima gitu. Kemudian akhirnya di akhir cerita atau ending cerita, si Bima ini melamar Anne, kemudian diterima dengan Anne. Terus tiba-tiba Guess datang, dan akhirnya Anne marah kepada Guess kenapa dia tiba-tiba datang tidak memberikan kabar. Kemudian Guess bercerita kalau misalnya dia itu mengalami konflik masalah yang saya ceritakan di awal. Baik, begitu saja ceritanya. Nah, yang kita ambil dari konflik ini ialah ketidakterbukaan satu sama lain, ketidakterbukaan antara komunikasi yang bagaimana dilakukan Guess kepada Anne gitu. Kayak misalnya meninggalkan sepihak. Kemudian
namanya kita perempuan pasti kita menginginkan kayak kepastian gitu, sedangkan Ges tidak melakukan itu kepada N gitu. Dia mendapatkan dari lelaki lain. Itu sih konflik yang saya tangkap dari cerita Ges dan N ini. Kemudian untuk solusi yang saya sarankan kepada film ini atau kepada cerita ini, sebaiknya jika kita menjalankan atau menjalin hubungan kekasih, sebaiknya terapkan komunikasi yang baik gitu. Kayak kita harus saling terbuka, saling mengerti satu sama lain. Jika memang ada hubungan yang kayak misalnya tidak ada restu orang tua atau harus terhambat dengan sekolah jauh, kita harus komunikasikan itu kepada pasangan kita gitu. Dan kita mencarikannya solusi masing-masing tanpa harus meninggalkan sepihak, tanpa kita harus meninggalkan pergi pasangan kita gitu. Karena pasangan kita so pasti bertanya-tanya gitu, kenapa dia meninggalkan saya kayak gitu. Itu sih solusi yang saya bisa tanggepin kepada cerita atau film Gas dan N ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.